Ternyata tikus kecil ini adalah seorang koki ulung. Ia menambahkan beberapa siung bawang putih ke dalam panci, lalu menuangkan susu untuk memperkaya rasa dan mengaduk bumbunya hingga merata. Namun semua itu terlihat oleh seorang pria yang berdiri di dekatnya. Tepat saat itu juga, kepala koki berjalan mendekat. Agar tikus itu tidak ketahuan, pria tersebut buru-buru menyembunyikannya. Melihat si pria sedang memegang sendok sayur, kepala koki langsung marah besar. Ketika kepala koki sedang memarahinya, ternyata sup yang dimasak sudah lebih dulu disajikan. Kepala koki pun panik, sebab kalau tamu tidak suka, reputasi restoran bisa hancur. Dan benar saja, setelah mencicipi sup itu, tamu tersebut meminta untuk bertemu kepala koki. Dengan gugup, sang kepala koki pun keluar. Namun hanya beberapa menit kemudian, ia kembali dengan ekspresi heran. Karena ternyata tamu itu adalah seorang kritikus makanan, dan ia sangat menyukai sup tersebut. Ternyata, tikus kecil itu dulu tinggal di pedesaan. Indera penciuman dan pengecapnya sangat tajam. Suatu hari, ia pernah mendeteksi makanan yang beracun hanya dari baunya, bahkan menemukan racun tikus di dalamnya. Sejak saat itu, ia menjadi semacam inspektur makanan. Tikus kecil ini punya prinsip, ia hanya mau makan makanan segar dan tidak pernah menyentuh sisa makanan dari tempat sampah. Suatu hari, ia menyelinap ke dapur seorang nenek tua bersama saudaranya untuk mencari makanan. Namun tiba-tiba sang nenek terbangun. Melihat ada tikus di rumahnya, ia langsung mengambil senapan dan menembak mereka. Kedua tikus itu ketakutan setengah mati dan berlari sembunyi ke atas lampu gantung. Tapi nenek itu menembak lagi, dan brak, seluruh langit-langit rumah runtuh. Mereka berlari tunggang langgang, tapi si tikus kecil sempat berbalik. Ia ingin mengambil buku milik idolanya, sang dewa koki. Namun karena itu, ia tertinggal. Saat itu rombongan tikus lain sudah kabur menggunakan perahu. Tikus kecil itu mengejar, tapi malah terpisah dari keluarganya dan terjatuh ke dalam saluran pembuangan. Melihat gambar sang dewa koki di buku resep, tikus kecil itu merasa seolah idolanya sedang berbicara padanya, menyemangatinya untuk keluar dan melihat dunia. Maka ia memanjat pipa dan akhirnya muncul di atap. Dari sana ia melihat bahwa restoran peninggalan sang dewa koki ternyata tepat di seberang. Tikus kecil itu sangat bersemangat dan langsung berlari ke sana tanpa ragu. Di atap restoran itu ia bertemu dengan pria yang tadi sempat membuat masalah. Tikus kecil itu pun memutuskan untuk membantunya. Kebetulan kepala koki memberikan ultimatum. Pria itu harus membuat sup yang sama persis dalam 3 hari. Kalau gagal, dia akan dipecat. Tepat pada saat itu kepala koki melihat si tikus kecil. Dalam situasi genting, pria tersebut cepat-cepat menutup tikus itu dengan sebuah toples. Kepala koki memerintahkan agar tikus itu dibuang ke sungai. Namun ketika pria itu hampir melakukannya, ia tiba-tiba merasa iba. Ia menyadari bahwa tikus kecil itu mengerti apa yang ia katakan. Sejak saat itu keduanya memutuskan untuk bekerja sama.